dia akan menimbulkan benjolan-benjolan, dan benjolan-benjolan ini biasanya dia akan sembuh keluar lagi, ya. Dan yaitu Clostridium tetani. Clostridium tetani bisa dibilang bakteri yang sangat toksin dan sangat beracun, dan dia bersifat kotor, jorok. Kenapa? Dia bakteri ini masuk ke dalam tempat melalui irisan atau tusukan yang dalam dan kotor. Nah, ada yang sudah kebayang apa ini? Nah, Clostridium tetani adalah penyebab tetanus. Ya, jadi ini bakteri. Jadi dengan antibiotik. Nah, penanggulangan dengan antibiotik. Dan kita di sini kita hidup di dunia yang penuh dengan virus dan bakteri. Di sekitar kita, kemanapun kita pergi, virus dan bakteri itu ada di sekitar kita. Nah, ada yang bisa tahu nggak? Untuk mengobati virus itu, kita baliklah. Antibiotik itu untuk menanggulangi pengobatan virus atau bakteri. Oke, Bapak Ibu bisa komen di kolom komen. Antibiotik untuk obatin virus atau bakteri. Ingat ya, virus dan bakteri, bukan sakit hati. Oke, antibiotik ada yang bisa jawab? Nah, nanti akan saya cek. Ya, antibiotik itu adalah untuk mengobati virus bakteri. Nah, pengobatan bakteri ini banyak orang. Sekarang kita mempunyai anekdot, apapun penyakitnya, obatnya adalah antibiotik. Luar biasa salahnya. Nah, kenapa akhirnya banyak terjadinya resistensi? Kenapa? Bisa nggak antibiotik atau bakteri itu kebal terhadap tubuh kita, terhadap antibiotik? Bisa. Bisa nggak virus kebal terhadap antibiotik? Bisa. Semua bisa. Nah, kalau kita bicara virus juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, contoh virus yang baik, contohnya virus yang baik itu kalau misalkan vaksin. Di mana vaksin dalam tubuh kita, sehingga dikeluarkanlah pasukan-pasukan untuk menyerang ini patogen. Nah, virus yang baik juga disebut antitoksin. Nah, antitoksin ini biasanya untuk melawan bakteri, menyerang bakteri-bakteri yang toksin beracun, supaya di mana diambil dari antigen yang bermanfaat virus, bisa juga untuk digunakan untuk menyerang bakteri. Nah, kita lihat, mungkin nggak bakteri itu toksin resisten terhadap antibiotik? Bisa. Kenapa? Karena penanggulangan penggunaan yang tidak tepat dan dalam jangka waktu yang juga tidak tepat, akhirnya apa? Bakteri juga rentan terhadap antibiotik, resisten terhadap antibiotik. Sehingga apa? Kita minum antibiotik, kok nggak ada sembuh-sembuh, naikin dosisnya. Kok nggak sembuh-sembuh, cari lagi yang lebih mahal. Nggak sembuh-sembuh, makan sekali 2, nggak sembuh-sembuh sekali 3. Sekali makan bisa 5 antibiotik. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang seperti itu. Ada. Nah, kita lihat di sini, bakteri kebal antibiotik jadi ancaman kesehatan di tengah pandemi virus corona. Jadi, Bapak Ibu jangan anggap bahwa kita hanya berlawanan dengan penyakit virus. Bakteri juga, mungkin kita baru dengar namanya virus COVID-19. Mungkin dulu kita mendengar virus flu babi, virus flu burung, SARS. Kita nggak tahu, ada yang tahu nggak? 5 tahun lagi yang keluar. Jangan-jangan namanya virus Erik. Tubuh kita juga makin ke depan bukan makin sehat, tapi makin turun. Kenapa saya bilang seperti itu? Tentu pola hidup kita makin ke depan tentu akan terus berubah. Pola makan kita, pola tidur kita, pola istirahat kita, pola stres kita, semua berubah. Akhirnya apa?
Kalau rumah sakit makin banyak, pertanyaan saya adalah, orang sakit makin sedikit atau makin banyak? Ayo, boleh jawab di komen. Tentu orang sakit makin banyak. Walaupun rumah sakit terus bertambah, tetap penuh nggak rumah sakit? Tetap penuh. Makanan yang tidak bernutrisi, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Dan kemudian kita lihat di sini, ya, kebal antibiotik bakteri super bakal bunuh jutaan manusia pada tahun 2050. Kenapa? Kita bayangkan bahwa bakteri ini sebenarnya sudah ada, ya, Amerika Serikat sudah ditemukan, ya, dimana bahwa penanggulangan untuk mengobati bakteri adalah antibiotik. Nah, kalau bakteri kebal dengan antibiotik, nah, apa obatnya? Dan itulah yang harus kita jaga dan menjangkiti kita semua yang ada di sini. Amit-amit. Oleh karena itu, pertahanan tubuh yang kuat itu sangat penting. Imun adalah senjata alami untuk penangkal. Sudah diciptakan dari yang luar biasa, dari Maha Kuasa, sudah Tuhan, bahwa tubuh kita itu mempunyai pertahanan yang luar biasa. Ya, kalau misalkan hewan itu dari cangkang, juga sistem imun itu adalah yang kemudian menjadi suatu alat untuk menjadikan terciptanya respon imun untuk menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, salah satu contoh reaksi sebenarnya sistem imun di dalam tubuh kita adalah ketika kita batuk. Ketika kita batuk, sebenarnya sistem imun pernapasan kita itu mengeluarkan patogen, mengeluarkan zat yang kotoran yang ada di dalam sistem pernapasan. Begitu juga dengan di usus, kita punya zat asam sebagai sistem imun untuk menjaga dari berbagai serangan bakteri. Nah, kemudian juga kemudian kita lihat misalkan di air liur, air mata, itu sebenarnya suatu respon imun mengeluarkan zat-zat patogen yang ada di dalam tubuh. Jadi, tubuh kita itu mempunyai sistem yang luar biasa untuk menanggulangi terjadinya serangan virus dan bakteri. Dan semua orang itu sebenarnya sama mempunyai sistemnya. Tergantung orang tersebut menjaganya enggak. Kemudian gampang capek, tubuh lelah, kemudian hilang fokus, ya, kemudian lama pulih, sering demam, apalagi sekarang kan ngeri kan, udah demam sedikit pikirannya, waduh, COVID-19 nih, masuk rumah sakit, duka, mudah terinfeksi, gampang Ibu. Sependapat saya dengan saya pastinya, kadang-kadang kalau kita ketemu orang batuk aja udah langsung panik, waduh. COVID-19, waduh, demam sedikit, waduh, COVID-19, ya, tapi apa atau gejala-gejalanya, dan kita tidak bisa tahu, ya. Jadi kalau imunitas kita sudah menurun, tentu apa, tubuh kita pasti akan gampang sakit, gampang drop. Jangankan COVID-19, flu, nah, itu yang harus kita jaga. Kenapa? Dari imunitas lemah ini, kita jangan hanya membayangkan hanya virus dan bakteri, penyakit-penyakit karsinogenik lainnya pun juga bisa gampang masuk, contoh diabetes, ya. Jadi misalkan penyakit diabetes, penyakit jantung, ya, jadi penyakit-penyakit yang berbahaya pun juga gampang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi imunitas ini adalah pertahanan. Siapa yang Bapak Ibu di sini yang nonton acara live Facebook malam hidup sehat, bisa komen. Saya mau lihat siapa yang ini hidup sehat. Apa jangan-jangan yang nonton ini semuanya pengen sakit, Pak? Enak bener. Nggak bisa jawab? Oke, sudah jawab. Oke, kalau sekarang saya tanya semua jawabnya, wah, saya mau hidup sehat, Pak. Saya mau tetap sehat, semangat. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa di sini yang setiap hari
makanannya sehat terus? Ada yang bisa komen? Siapa yang bisa dijawab di sini? Setiap hari, Pak, saya setiap hari makanannya sehat loh. Hah? Oke. Yang kedua, siapa yang di sini nonton live Facebook setiap hari? Minimal 5 menit lah olahraga. Oke, saya mau lihat. Ada nggak yang nonton live Facebook ini setiap hari, makanannya sehat, setiap hari olahraga? Waduh, itu luar biasa tuh. Ada nggak? Oke, saya mau lihat di chatnya. Bernutrisi, 4 sehat, 5 sempurna, 6 tidur. Oke, kemudian olahraga setiap hari. Ya, kita lihat di sini kemudian apa? Stres. Anak-anak muda sekarang putus pacaran, stres. Ya, kemudian apa? Pekerjaan, stres. Semua bisa menimbulkan stres. Kemudian apa? Letih, lanjut usia. Nah, faktor-faktor ini akan menimbulkan imunitas 5 tahun, 10 tahun yang lalu, dengan sekarang tentu perubahan pola hidup kita sudah sangat berbeda jauh. Jadi jangan disalahkan kalau misalkan tiba-tiba kita tubuhnya gampang sakit, gampang drop. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau menjaga tubuh kita. Nah, penyebab rasa sakit yang mengkhawatirkan adalah penyakit menular. Seperti COVID-19 ini, bilangnya penyakit menular juga. Ya, banyak orang tidak mempunyai daya imun yang kuat dan mudah terkena penyakit menular. Ya, apalagi flu, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan dulu di orang-orang di luar negeri di Eropa beda dengan cuaca kita. Ya, itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi kita lihat di sana pada tahun 2003 ada timbul SARS. Seperti saya bilang sebelumnya di awal, makin hari makin dari tahun ke tahun akan terjadi serangan virus dan bakteri apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itulah yang akan kita jaga sebenarnya dulu dengan tubuh kita sendiri. Tahan tubuh kita untuk apa? Sebenarnya kalau kita sehat untuk siapa sih? Nah, ada yang saya mau tanya nih. Kalau kita sehat, itu sebenarnya untuk siapa? Bapak Ibu, saya mau sehat Pak, untuk siapa? Untuk tetangga saya Pak. Tetangga saya. Kita di sini ya, penari terus terus naik. Kita apalagi di Indonesia, kenapa? Karena kita sendiri mungkin dalam segi protokol ya kurang aware, peduli, apalagi juga sekarang perkembangannya cenderung di beberapa rumah sakit sekarang bahwa rata-rata itu pasien COVID-19, ya itu yang harus kita jaga. Jadi bukan hanya orang tua saja, bahwa sekarang cenderung ke arahnya adalah jadi kita harus jaga dari sekarang. Nah, kemudian kita lihat di sini, kalau biasanya sedikit saya ke warung Pak, cari apa? Bukan cari kerupuk, cari obat. Sakit sedikit minum
obat, sakit sedikit minum obat. Kenapa? Kita obat itu sebenarnya bukan dia membantu meringankan. Uh, kita lihat logo apotik. Logo apotik itu ada 8. Nah, prinsipnya adalah obat itu sebenarnya adalah racun. Tapi dengan takaran ringankan. Nah, tapi kita jangan tergantungan kepada obat. Saya sendiri pun sebagai seorang apoteker pun sebelum minum obat. Saya dengan usia sampai sekarang reaksinya seperti apa? Sehari, 3 kali sehari, saya minum obat sekali 3. Nah, sehari 3 kali berarti tentu apa? Bukan kita hanya menolak obat-obatan, tapi kita bagaimana mengkonsumsi yang untuk meningkatkan imunitas kita, untuk daya tahan yang terbaik. Nutrisinya itu dengan susu biasa itu lebih tinggi, perlu banyak faktor imun dan faktor pertumbuhan, ya, dari IgA, kemudian sebagai makanan pertama kolostrum. Nah, kolostrum ini juga banyak digunakan sebagai bahan untuk pembuat, ya, di mana asam laktat itu digunakan diperlukan untuk pembentukan bakteri. Tapi kita jangan minum hari keempat, yang kelima. Kenapa? Kandungan nutrisinya seperti imunoglobulin, ya, grafiknya akan terus ya 6 jam pertama. Nah, faktor imun apa yang terdapat dalam kolostrum? Nah, ini luar biasanya kolostrum. Mungkin beberapa di Indonesia mungkin belum dimanfaatkan di budidaya, bahwa kolostrum bentuk dengan manusia, kemudian mengandung imunoglobulin yang tinggi. Globulin G ini biasanya di dalam darah. Kenapa? Dia istilahnya pertahanan pertama, ya, pertahanan pertama serangan virus atau bakteri. Faktor imun. Nah, antibodi suatu struktur pertahanan yang luar biasa. Gimana? Kolostrum ini mengandung imunoglobulin. Contoh kita bicara ketika antigen. Antigen ini sebenarnya suatu virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, maka sel darah putih body imunoglobulin. Nah, kemudian imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A ini biasa ketika dokter rumah sakit kita melakukan pemeriksaan antibodi imunoglobulin A ini untuk mengandung. Nah, kemudian ada itu bakteri, kita disebut antigen, masuk ke dalam tubuh M. Dia akan pertama kali bereaksi menyerang dan menghancurkan. Tubuh akan pertama kali mengeluarkan namanya antibodi antigen imunoglobulin M. Ya, dan imunoglobulin M kemudian
nanti ada kemungkinan tubuh kita ada virus atau bakteri. Nah, kemudian imunoglobulin E ya adalah imunoglobulin yang berada dalam darah yang akan menghancurkan vaksin. Imunoglobulin E itu biasa digunakan untuk imunoglobulin ini sangat luar biasa untuk menghancurkan berbagai limfosit B dan meregulasi anti tubuh dari penyakit autoimun. Seperti penyakit diabetes adalah penyakit di mana tubuh itu tidak bisa mengenali mana patogen, mana sel yang sehat, sehingga dia akan menghancurkan sakit. Nah, ini pertahanan tubuh kita, atau antibodi kita, atau faktor imun kita, tapi ini adalah ketidakmampuan tubuh, terjadi juga karena genetik, ini juga pun bisa. Faktor pertumbuhan inilah yang mendukung pertumbuhan tubuh, seperti thermal growth factor dan juga hormon-hormon alami. Kenapa? Faktor pertumbuhan atau growth factor di dalam kolostrum, ya, kalau hebatnya kolostrum ini dia mempunyai dua fungsi, yaitu imun, yaitu imunoglobulin, kemudian growth factor. Faktor pertumbuhannya berfungsi, contoh, hancurkan sel yang sehat. Nah, fungsi growth factor ini adalah dia akan membentuk regenerasi sel-sel yang mati tersebut agar kembali normal, pembentukan sel-sel yang baru. Kenapa? Karena ketika sel-sel lama ini yang sudah diserang virus bakteri hancur, maka dia akan merembet ke mana? Merembet akan ke jaringan. Efeknya dia akan menimbulkan berbagai penyakit lainnya. Nah, growth factor ini dia berfungsi. Inilah hebatnya, makanya sama seperti saya bilang, kolostrum itu seperti kita mempunyai satu tangan kiri, satu tangan kanan. Ketika kita mempunyai satu tangan kanan yang lain, tapi ketika kita mempunyai dua tangan, maka kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan mudah. Dan banyak sekarang digunakan juga untuk kolostrum ini untuk kosmetik. Kenapa? Karena ternyata growth factor ini juga bagus untuk meregenerasi sel-sel. Orang sekarang yang suka mengkonsumsi kolostrum, itu kulitnya juga akan lebih halus, lebih lembut, lebih juga penyembuhan luka, ya, kemudian juga membantu pertumbuhan janin, merangsang pertumbuhan normal, dan menjaga kadar glukosa. Kalau di luar, orang-orang diabetes, itu digunakan pengobatan dengan menggunakan kolostrum. Jadi ada 6 jam pertama. Nah, imun juga pun dari bertambahnya usia kita pasti akan terus menurun. Nah, level perubahan imun itu dari anak-anak sampai ya, dan sekarang kita tidak bisa berpatokan hanya kepada usia. Kenapa? Dari usia muda seperti tadi saya katakan di awalnya, bahwa makin ke sini, apalagi pola hidup kita tentu food, ya, kemudian kita suka begadang, game, ya, di pagi ketemu pagi lagi, kemudian suka sayur, anak-anak sekarang pun, ya, jadi itu harus kita lihat bahwa perubahan zaman ini akhirnya membuat apa? Pola hidup kita terus pertumbuhan obat, ya, obat-obatan medis itu pun juga itu selalu di belakang pertumbuhan virus dan bakteri yang baru. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan obat-obatan, tapi bagaimana kita bisa menjaga, menambah daya pertahanan tubuh kita. Nah, WinAG6 kolostrum itu juga sangat luar biasa. Kenapa? Memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh kita.
Kenapa? Karena tidak semua kolostrum adalah sama. Kualitas kolostrum ditentukan melalui apa? Seperti tadi saya katakan sebelumnya, melalui waktu pengumpulannya. Nah, kolostrum asli itu dikumpulkan dan menjadikan, dan biasanya setelah kolostrum pelarihan biasanya akan terbentuk menjadi susu. Nah, biasanya kenapa? Penuh dengan laktos, jadi kadang-kadang orang intoleransi laktos, itu punya alergi dengan laktos, kemudian mengandung 100% faktor imun dan pertumbuhan. Ini yang sangat penting. Ya, mungkin banyak dari kita berpendapat bahwa kolostrum hanya vitamin yang ini, vitamin yang ini. Kolostrum itu sangat luar biasa manfaatnya untuk daya tahan tubuh kita. Bisa dibayangkan nggak? Kalau kita mungkin dari 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sudah rutin mengkonsumsi kolostrum, bisa dibayangkan nggak? Seluruh dunia sudah mengkonsumsi kolostrum rutin, saya yakin sih sebenarnya tidak akan sebesar sekarang. Kenapa? Karena tubuh kita sudah mempunyai pertahanan daya tahan tubuh yang bagus. Kenapa? Kita lihat COVID-19 walaupun secara klinis tingkat letalitasnya, tingkat kematiannya juga sangat tinggi, tapi baik kepada faktor imun atau antibodi orang tersebut. Cukup kuat nggak? Cukup mumpuni nggak untuk melawan virus dan bakteri? Jadi kita harus tapi untuk 5 tahun itu juga kita lihat di sini mengandung laktosa. Kalian dia mengalami proses denaturasi, kenapa kadar laktosanya juga sangat tinggi. Dan kolostrum asli ya, kenapa saya bilang tanpa bahan kimia? Karena kolostrum asli ketika dikempadan untuk menjadi tablet itu tidak butuh bahan kimia karena dia akan hancur. Karena kolostrum asli itu dia ketika dikempat dia harus dalam bentuk pemanasan yang sesuai dengan imunoglobulinnya itu tidak hilang. Ya, jadi bukan dengan campur zat kimia ini akhirnya apa rusak, enggak. Ya, inilah beda dari winagisi kolostrum kita. Nah, kemudian juga faktor imunnya kita lihat di sini 100%. Kemudian faktor pertumbuhan juga 100%, yaitu makanya ketika saya bilang sangat alami, vitamin kolostrum pelarian ya setelah 12 sampai 72 jam, susu biasa setelah 72 jam, faktor imunnya juga makin berkurang. Dan yang pertama adalah kandungan laktosanya. Ya, oleh karena itu makanya zat-zat kemudian jadi susu. Nah, winagisi kolostrum ini adalah sumber kolostrum terbaik. Kenapa? 100% asli, organik, alami, kemudian juga faktor imunnya juga kelas A yang disahkan. Jadi bukan dari sapi gelondongan ya, Bapak Ibu. Tadi bilangnya winagisi dari sapi gelondongan. Enggak, ya. Dari kelas A yang sudah disahkan, kemudian juga bebas dari pestisida, bebas anggap remeh, bahwa sekarang juga kalau sapinya tentunya tidak sehat, yang dia makan tidak sehat, tentu yang dihasilkan juga pun kolostrumnya bukan kolostrum yang sehat, ya. Jadi kalau dibilang ada pepatah anak tidak jatuh dari tidak oke. Kolostrum mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Anak saya pun yang masih umur 4 tahun itu saya berikan rutin setiap hari. Kenapa? Untuk menjaga daya tahan tubuhnya supaya nggak gampang sakit. Dan terbukti memang ya, kenapa winagisi kolostrum dengan growth faktornya dia bisa untuk memperlambat faktor proses penuaan, mencegah kan fungsi mental dan memori. Kenapa? Epidermal growth factor itu dia akan bekerja sistem saraf pusat dan sistem sensorik dan motorik, kemudian akan memperbaiki elastisitasnya. Kenapa? Sel seperti leukosit, kemudian itu
mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Bisa bayangkan nggak? Kasih apa? Akhirnya apa? Bukan ngapal tangan, itu apa? Karena tidak adanya komunikasi. Jadi epidermal growth factor ini bisa sel, jaringan, dan organ infeksi, kemudian membantu pertumbuhan untuk janin yang sehat, kemudian meningkatkan kekebalan alami janin. Ya, jadi apa yang ibu bantu pelapisi untuk dari menutrisi, untuk mencegah infeksi, mencepat penyembuhan luka. Jadi ini paling cepat. Kenapa? Ketika kita luka, kita akan meresponnya dengan menimbulkan jaringan-jaringan, kemudian menggumbalkan, kemudian akhirnya apa? Tubuh kita, sisa tubuhnya akan timbul namanya jaringan parut. Akhirnya apa bentuknya? Bentuknya nggak bagus, kayak bopeng-bopeng lah. Dengan epidermal growth factor, makanya yang digunakan untuk kosmetik, dia bisa kita itu menjadi halus kembali, normal kembali. Nah, dan juga Bapak Ibu yang sekarang sedang dalam masa pemulihan, sakit, kemudian juga bisa menggunakan Win-Agis Colostrum. Tapi jangan tunggu sakit, ya, kan Win-Agis Colostrum. Nah, untuk pasien yang kronis, dia bisa merangsang sistem imun, kemudian juga untuk diabetes tipe 1, dan dia diobati dengan kolostrum. Sangat luas penggunanya, terutama tangan kiri dan tangan kanan, dia ada namanya imunoglobulit, dan ada namanya epidermal growth factor. Dan dua ini ketika digabungkan juga bisa apa? Untuk menambahkan otot. Jadi semua orang harus konsumsi dengan Win-Agis Colostrum, karena Win-Agis Colostrum diambil dari 6 jam pertama dari susu yang terbaik dari sapi yang pencemar. Nah, sekarang bukan teknologi kaleng-kaleng Bapak Ibu, ya, bukan hanya pasal dipanasin. Kenapa? Karena namanya kolostrum ini sangat sensitif dengan namanya panas. Ketika ada panasnya tidak sesuai, maka kandungan imunoglobulin dia ada kandungan imunoglobulinnya nggak ada manfaatnya, ya. Jadi teknologi yang terbaru ini dengan teknologi pasteurisasi juga akhirnya apa? Dengan pemanasan yang tepat dan teknologi yang luar biasa akan kolostrum yang benar-benar tinggi 100%, ya. Jadi dan juga menghilangkan zat-zat patogen. Kenapa? Kolostrum ini kalau misalkan teknologinya tidak bagus, jadi teknologi dari kolostrum ini juga mengandung berbagai patogen. Ya kalau kita kecerna pun juga akhirnya menimbulkan kita bisa sakit. Win-Agis Colostrum ini juga sangat luar. Terima kasih. Jadi sekian sharing saya hari ini. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menonton. Mungkin waktu yang terbatas, tapi Bapak Ibu bisa by Facebook, kemudian chat, atau bisa kalian juga bisa WhatsApp ke saya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita akan diskusikan. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Dan tetap jaga kesehatan Bapak Ibu semua, kekuatan yang lebih, agar Bapak Ibu bisa virus dan bakteri. Sekali lagi terima kasih, kita kembalikan ke Bapak Fadil. Terima kasih kepada Pak Erik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bersama dengan live-nya Elkan Global Indonesia malam ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari Filipina, dari Singapura, dari Kuala Lumpur, ya seperti tadi yang apa yang telah Pak Erik sampaikan, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang ada di sekitar kita, virus apa yang ada di sekitar kita, virus apa yang ada di sekeliling kita. Seperti saran dari Pak, ini tubuh kita dengan meningkatkan imun tubuh kita, dan tentunya ini kita bisa mengkonsumsinya produk yaitu IGC. Kenapa? Karena memang IGC ini adalah kolostrum 6, konsumsi IGC supaya apa? Antibodi kita ini terus terjaga supaya kita bisa melawan virus dan bakteri. Karena salah satu yang paling efektif adalah imun tubuh kita itu sendiri. Yang bagi Bapak Ibu yang tadi tidak telat menonton, Bapak Ibu boleh saksikan kembali di live-nya Elken Global Indonesia, di Facebook-nya Elken Global Indonesia, karena memang di sana akan terrecord, sehingga bagaimana kita bisa menjaga imun tubuh kita dengan sangat baik. Dan sekaligus juga bagi Bapak Ibu ingin mengetahui testimoni terbaik, Bapak Ibu juga bisa kunjungi di United Elken Global Indonesia. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana kehebatan daripada produk-produk Elken Global, dan di mana Bapak Ibu juga silahkan komen dan share lah, melihat supaya semakin banyak orang yang bisa mengetahui, dan supaya kita bisa banyak membantu orang-orang yang hidupnya berubah lebih sehat bersama dengan Elken Global. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Semoga kondisi yang sehat, semoga dalam kondisi semangat, kemudian juga tetap positif, dan ke semua orang, karena luar biasa ini bagi orang-orang yang belum pernah mengetahui. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, dan kita akan berjumpa kembali di dalam sesi-sesi acara selanjutnya. Terima kasih, selamat malam, see you at the top.